Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan paling utama, saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kita, yang demikian banyak nikmat dan rahman serta rahim Allah itu diberikannya kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu yang paling berharga dan yang paling mulia, yang paling menyelamatkan itu adalah nikmat iman dan Islam. Iman adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhirat, keyakinan kepada kematian. Sedangkan Islam itu adalah penyerahan diri, kepasrahan diri, atau mencapai keselamatan yang akan diberikan Allah kepada kita. Jadi orang Islam itu orang yang selamat, orang yang terlepas daripada kesesatan baik hidup dunia maupun akhirat. Kalau kita tersesat hidup di atas dunia ini, maka akan tersesat pula nanti setelah mati. Dan akan tersesat pula nanti pada hari akhirat. Dan tempat yang terakhir orang yang sesat itu adalah neraka. Itulah tempat orang yang sesat yang akan abadi di sana nanti. Kalau kita dalam hidayah dan inayah Allah, dalam perlindungan Allah, maka kita akan selamat hidup di atas dunia, nanti juga setelah mati, sampai nanti di akhirat. Dan tempat orang yang selamat itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang akan kita panen, apa yang akan kita tuai, berkaitan dengan apa yang kita tanam. Kalau kita menanam padi, maka akan tumbuh padi dan kita akan menuai padi. Kalau kita menanam kurma, kita pun akan memanen kurma dan akan mendapatkan kurma. Demikian seterusnya. Kalau kita menanam kebaikan di atas dunia ini, maka kita akan juga memanen kebaikan, baik di atas dunia, nanti setelah mati, dan nanti pada hari akhirat. Berkaitan apa yang kita panen dengan apa yang kita tanam, itu pasti. Walaupun kalau kita menanam kebaikan itu, pasti ada keburukan-keburukan yang akan kita dapat sedikit-sedikit itu. Kalau orang menanam padi, maka dia akan melihat ada rumput-rumput di situ. Tapi kalau dia tetap memelihara padi itu dengan dipupuk, padinya itu ditanamin, kemudian dijaga, dirawat, maka rumput tidak akan pernah menyamai tingginya padi. Rumput akan tetap kalah oleh padi yang kita tanam tadi. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini, di atas dunia ini. Asal kita tanam yang baik, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kejelekan itu enggak akan bisa melampaui. Jangankan melampaui, menyamai kebaikan kita juga enggak akan pernah bisa sama. Nah, itulah iktibarnya. Tapi bukan berarti kalau kita berbuat baik tidak akan mendapat kejahatan-kejahatan atau kemudaratan. Pasti tetap ada.
Dah kita nggak boleh kecewa. Contoh, kita sudah berbuat baik, ya. Tapi kok doa belum dikabulkan. Kita sudah berbuat ibadah, tetapi kenapa masih susah? Ibadah yang kita kerjakan itu jauh lebih tinggi dan mulia di sisi Allah ketimbang kesusahan yang kita dapat. Nah, disinilah kadang-kadang kita kalau nggak dicas hidup kita ini, menghadapi dunia ini bisa gamang kita, bisa ragu-ragu kita. Makanya banyak juga orang ibadah dikerjakan tapi ragu-ragu. Ini yang tidak boleh ada di hati kita. Jangan ada ragu-ragu. Sampai ada orang mengatakan apa? Sudah sholat pun hidup masih susah. Nggak senang-senang. Dibandingkannya pula sama orang Cina yang nggak sholat. Lah itu orang Cina nggak sholat kaya-kaya. Lah memang sholat itu bukan untuk kaya. Kamu yang keliru. Sholat itu ibadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Berubudiyah kepada Allah. Memang bukan untuk kaya. Lah kamu yang salah. Sholat itu untuk ibadah. Dengan kamu beribadah kepada Allah, hatimu tenang. Ketenangan yang kamu dapat itu jauh lebih bernilai daripada harta yang melimpah. Jauh. Nah, itu dia. Jadi jangan, kata Al-Quran apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang nggak boleh ragu-ragu. Jadi terhadap iman tadi jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu Pak masuk kategori munafik. Makanya Al-Quran membagi manusia jadi 3 golongan. Di Al-Baqarah ayat-ayat awal itu. Yang pertama orang yang beriman, kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat itu gaib, beriman dia kepada itu. Menegakkan salat, percaya kepada Quran, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, menafkahkan rezeki mereka di jalan yang Allah ridhoi. Itu orang-orang yang beriman. Orang kafir, orang yang hatinya sudah ditutup Allah. Itu orang kafir, udah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah tutup mereka itu hatinya, itu Allah. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya, wa ala absarihim, dan pemandangan mereka ditutup Allah sudah. Makanya orang kafir itu wasawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kau beri peringatan atau enggak kau beri peringatan, mereka tak akan beriman. Nah, sedangkan orang yang ragu-ragu itu orang yang siapa? Orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian mereka manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Itulah ragu-ragu. Mulutnya beriman, hatinya kafir. Itulah orang munafik. Dinyatakannya keimanannya. Kami orang yang beriman, padahal hatinya kafir. Itulah munafik. Di antara dia. Jadi orang munafik itu di antara iman dan di antara kafir. Itu munafik. Mulutnya menyatakan iman, hatinya kafir. Kalau gitu hakikatnya nanti di akhirat dia masuk ke mana? Tempatnya di mana? Neraka.
Tempatnya di tempat orang kafir. Di atas dunia orang munafik itu ragu-ragu. Ragu-ragu. Sama Quran ragu-ragu. Sama perintah Allah ragu-ragu. Dikerjakannya tapi ragu-ragu. Itu orang munafik, Pak. Makanya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, orang munafik itu tandanya apa lagi? Tanda orang munafik itu, ya kan? Orang munafik itu sholat. Nah, tapi sholatnya kusala, malas. Bukan gak sholat, orang munafik malas. Kalau orang kafir gak sholat sama sekali, itu kafir. Gak sholat sama sekali itu kafir. Nggak ada itu orang Buddha yang sholat, nggak ada. Nggak ada orang Hindu yang sholat, nggak ada, Pak. Nggak ada orang Nasrani yang sholat, nggak ada. Nggak ada orang Yahudi yang sholat, nggak ada. Nggak ada orang Konghucu yang sholat, nggak ada. Menurut keyakinan kita mereka kafir. Jangan marah. Ini menurut keyakinan kami. Kafir itu orang yang menutup dirinya. Nggak bisa lagi masuk. Khatamallahu ala qulubihim, mau dikasih tahu pun nggak bisa masuk. Itu orang kafir. Terkait dengan sholat, orang kafir nggak sholat sama sekali. Apakah yang tidak sholat sama sekali ini cuma orang kafir saja? Tidak juga. Maaf, bukan orang yang di luar agama Islam saja. Ada juga orang yang KTP-nya Islam, ada tuh. KTP-nya Islam tapi sama sekali nggak pernah sholat. Ada nggak? Ada. Ada. Nah, ini. Jadi orang yang nggak sholat sama sekali, mantaroka sholata mutahamidan pakot kaparo jiharo. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia jatuh kepada kafir yang nyata. Itu dia. Nggak main-main. Kafir yang nyata. Nah. Tapi kalau orang munafik sholat, orang munafik sholat, Pak, sholatnya kusala, malas. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 142, dan dibuka An-Nisa 142. Sholat orang munafik itu, tapi mereka sholatnya malas, berdiri dalam keadaan malas. Kategori orang malas ini seperti apa? Yang pertama, orang yang masuk kategori malas, sholatnya itu tidak lengkap yang 5 waktu. Maghrib sholat, Isya lewat, subuh telat, zuhur kerjakan, asar tinggal lagi. Ada yang begini? Ada, masuk kategori munafik. Masya Allah. Karena malas masih. Dia nggak sholat bukan mau menentang hukuman Allah, tapi malas. Maka orang kalau mau hilang dari sifat munafik, hilangkan rasa malas untuk sholat. Kalau masih malas, masih terancam dengan sifat munafik. Yang kedua, orang yang masuk juga sifat malas dalam sholat, malas mengerjakan sholat sunat. Nah, di antara sholat wajib itu ada sholat sunat yang disebut, ya kan, qobliyah ba'diyah. Nah, ada subuh, ada qobliyahnya. Agar dia terhindar dari sifat munafik, kerjakan qobliyah subuh. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Agar terhindar dari sifat munafik, kerjakan qobliyah ba'diyahnya. Jangan anggap enteng. Ah, sunat aja kok. Ah, sunat saja kok. Itu menandakan munafik. Nih, hati-hati ini. Memandang ringan. Harusnya tidak lagi memandang hukumnya. Yang wajib perintah Allah, yang sunat anjuran Allah. Jadi sholat wajib itu perintah Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu perintah Allah.
Sedangkan sholat rawatib, sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah itu anjuran Allah. Maka dia kerjakan kedua-duanya tanpa memandang hukumnya, dia kerjakan memandang Allahnya. Mandang Allah. Itu memandang Allah. Ini perintah Allah, siapa yang merintah? Allah. Ini perintah, yang merintah siapa? Allah, kerjakan. Ini anjuran, yang menganjurkan siapa? Allah, kerjakan. Inilah bedanya orang tasawuf dengan orang awam, Pak. Kalau orang awam nengok hukumnya, Pak. Kalau wajib baru dikerjakan, kalau sunat ditinggalkan. Itu orang awam, Pak. Kita yang udah belajar tasawuf, naikkan kelas kita. Kita nggak nengok hukumnya, kita nengok yang membuat hukum. Mana lebih tinggi itu? Melihat hukumnya atau yang membuat hukum? Yang membuat hukum. Jangan lihat hukumnya. Mandang kepada yang buat hukum. Kalau kita mandang hukumnya, nggak mandang yang membuat hukum, kita banyak ninggalkan. Tapi kalau sudah mandang yang buat hukum, memandang Allah, di mana saja, merasa dalam pengawasan Allah. Nggak lihat-lihat kepada hukumnya, wajib atau sunnah. Ditinggalkan sifat munafik. Yang pertama, orang munafik itu, kata Al-Quran, malas dalam sholat. Bukan nggak sholat, sholat tapi malas. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa 142 tadi, orang yang munafik itu berzikir juga, tapi zikirnya sedikit. Jadi kalau orang kafir nggak masuk masjid, orang kafir nggak sholat, orang munafik masuk masjid, masuk musola, tapi malas dan sedikit zikirnya. Orang yang beriman zikirnya banyak. Perintah Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi beda. Kalau kafir kita tidak usah bicarakan, sudah jelas. Kita yang sudah sholat, walaupun malas sholatnya, kita nggak kafir lagi. Tapi sifat munafik masih mengancam. Ya orang kafir mana mau masuk masjid, masuk musola, nggak mau masuk masjid itu. Nggak mau sholat, nggak mau. Nggak mau itu zikir orang kafir. Tapi orang munafik mau. Nah di sini kalau kita salah-salah bisa kena. Kalau orang kafir nggak bisa ngancurkan orang Islam, Pak. Sejarah sudah membuktikan orang-orang munafiklah yang merusak Islam dari dalam. Islam ini kalau dirusak dari luar nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dirusak dari luar nggak bisa. Islam ini kuat, dahsyat. Islam ini bisa dirusak kalau masuk ke dalam. Nak, keluar saja, nak. Nak. Pulang sajalah. Ini bukan kajian kalian belum. Ya, kalian ngajinya di madrasah saja. Ya, dah keluar sajalah. Ya, nah ya, di madrasah saja ngajinya. Ini orang-orang tua saja. Nah itu. Tidak bisa Islam dirusak dari luar. Islam itu hanya bisa rusak dari dalam. Makanya orang munafik itu orang yang menyatakan, dinyatakannya dengan lisannya keimanannya, tapi dalam hatinya ada kafir. Bahkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusaklah,
di bumi. Apa katanya? Kami bukan perusak, kami orang yang memperbaiki. Padahal mereka orang yang merusak. Itu sifat munafik, Pak. Kalau mulutnya mengatakan, waduh manis sekali, kami orang yang membela Islam, kami orang yang menyelamatkan orang Islam, itu mulutnya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Makanya kita untuk membedakan orang munafik dan aslinya orang Islam yang beriman itu mana? Tengok dari dua tadi. Orang ini sholat enggak? Sholatnya rajin enggak? Makanya saya dari dulu belajar, Pak. Saya enggak nengok guru yang sakti. Dari dulu saya belajar itu ada kriteria bagi saya. Saya hanya belajar kepada guru yang pertama yang tidak meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, kayak manapun hebat kesaktiannya, saya tidak mau belajar sama dia. Oh, sakti bisa jalan di atas air, bisa sholat di pelepah kelapa. Lah sholatnya setahun sekali ngapain? Karomah itu bagi saya bukan itu, Pak. Itu bukan karomah itu. Itu sihir. Kalau karomah itu, ya maaf, yang diberikan karomah itu pun nggak sadar kalau itu karomah. Lah orang yang tahu, Pak. Makanya kalau saya dulu belajar dari muda, kalau udah gurunya saya datengin, saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini. Wis, awak nggak nengok, cuman ceritanya, wis ini bohong kabeh, wis ngono ya. Wis tak tinggal aja lah, nggak lagi belajar. Kalau dia cuman ngomong, saya bisa begini, saya bisa begini, cerita-cerita kehebatannya, tapi awak nggak nengok apa-apa, saya tinggalkan. Lah tapi guruku nggak ngomong aku bisa begini, aku bisa begitu. Ya kita menengok saja, melihat loh. Kita ngalami, loh. Nah, kok guru saya bisa hadir di tempat yang jauh, dan waktu saya tanya guruku pun ngerasa, loh aku pun nggak tahu mal kok aku bisa ke sana lah. Dan dia nggak ngomong, tapi kita ngalami, itulah karomah. Yeah. Itu karomah, Pak. Enggak diomong-omongkan. Aku bisa gini, aku enggak. Karomah itu bukan ucapan seseorang tentang dirinya, bukan. Karomah itu kita yang menyaksikannya. Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin Nasution, Allahumma yarham, meninggal sekitar tahun 90-an. Di Kampung Mendeling, Medan, alamat rumahnya. Dulu waktu hidup, tidak pernah ngajarkan kesaktian kepada murid-muridnya, nggak pernah menceritakan bahwa beliau itu sakti, nggak pernah. Tapi beberapa kali kejadian menunjukkan karomahnya yang mulia. Dia nggak pernah cerita saya bisa gini, saya itu. Tutup usia hampir 100 tahun, Allahumma yarham beliau. Ketika ada satu rumah yang terbakar di dekat rumah dia di Kampung Mendeling, Jalan Patimura, Pak. Sekarang masih ada itu. Tapi sebagian sudah jadi hotel. Ketika ada rumah yang terbakar di situ, maka datang orang ke rumah beliau. Tuan, rumah si Polan terbakar. Dia keluar dari rumah, enggak bawa apa-apa. Dia keluar, terus cuma nanya satu pertanyaan saja. Apa yang ditanyanya? Apinya dari mana? Itu aja. Asal api dari mana? Cuma nanya itu aja, Pak. Asal api dari mana? Ini disaksikan orang kampung pada kumpul nengok rumah terbakar. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 5 orang yang nengok. Satu kampung nengok. Api dari mana? Dari kompor, Tuan. Rumah sudah terbakar, dia masuk ke dalam rumah yang terbakar. Ada kompor di situ yang sudah marak, rumahnya saja sudah marak. Bagaimana kompornya lagi?
tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut sedikit pun. Diangkat kompor sama beliau. Kompor yang sudah marah itu dimasukkan ke dalam sungai Babura yang ada di belakangnya, itu ada sungai Babura. Dimasukkan, cepluk, masuk ke sungai. Padam api di kompor. Tiba-tiba langsung ujung-ujung rumahnya pun padam. Itulah karomah, Pak. Karomah. Saya akrab dengan mereka ini satu keluarga, cuman nggak sempat belajar sama Tuan Syekh. Tapi keluarganya, anaknya semua akrab sampai sekarang. Sebagian, tapi sebagian anaknya pun sudah banyak yang wafat juga. Yang paling akrab dengan anaknya yang paling besar namanya kami panggil dulu Bang Pagur karena asalnya dari Pagur. Ya kan? Nah, jadi itu satu karomahnya muncul. Dia nggak pernah cerita dia punya begini begitu. Kebetulan anak dia salah satu yang laki-laki kawan saya di IAIN waktu itu. Allahumma irham Mas'ud Nasution sudah meninggal juga. Anaknya ini nanya kepada Tuan Syekh, "Ayah, apa amalan supaya bisa kayak gitu? Maksudnya supaya bisa megang kompor terbakar, masuk rumah yang terbakar itu apa amalannya?" Apa amalannya? Apa kata Tuan Syekh? Tidak ada amalannya. Kalau kau takarub kepada Allah, dekat kepada Allah, kalau kau dekat kepada Allah, maka tidak akan jasadmu dimakan makhluk. Nah, itu aja jawabannya, Pak. Syaratnya takarub dekat kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Nah, itulah orang beriman yakin seyakin-yakinnya. Ini yang sulit, Pak, sekarang mencarinya. Kalau mencari orang yang pintar cerita agama banyak. Mencari orang yang punya keyakinan terhadap agama itu sulit sekarang. Nah, kita juga belajar begitu. Kalau sekedar cerita agama, gampang dapatnya. Tapi apakah cerita agama itu cukup hanya kita tahu ceritanya? Tidak kita yakini? Ya, ini yang susah juga. Susahnya di situ. Nah, makanya keyakinan yang tinggi lagi. Ya. Keyakinan tinggi. Apapun kita perbuat untuk keyakinan kepada Allah tadi.